Oke, shalom buat adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Luar biasa ya, shalom. Saya mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang di Tanjung Piayu. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang di Tanjung Piayu? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Oke, adik-adik yang di sekolah minggu GKP Tanjung Piayu masih tetap luar biasa dan semangat. Abang mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu yang di Gloria Sagolong. Apa kabar adik-adik Gloria Sagolong? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Oke, masih tetap semangat. Abang juga mau sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di Batu Haji. Apa kabar adik-adik sekolah minggu Batu Haji? Luar biasa, berkat Tuhan kita sehat, oke? Yes. Oke, masih semangat. Nah, buat adik-adik sekolah minggu di tahun 2021 masih harus adik-adik sekolah minggu harus tetap semangat ya. Walaupun di tahun ini kita masih mengadakan ibadah online, tapi percaya Tuhan Yesus masih bekerja bagi kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, mari kita bangkit berdiri. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita mau angkat pujian kita. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Mari kita bersukaria. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau semangat. Tepuk tangannya yang sungguh meriah. Katakan, mari kita bersukaria karena ini hari yang bahagia. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi kita angkat pujian ini, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, kita mau angkat lagi pujian kita. Di sini senang, di sana senang. Oke, semua masih bangkit berdiri, mari melompat di tempat masing-masing. Adik melompat di rumah, abang dan kakak melompat di gereja. Oke. Lompatannya ke kiri dulu ya. Di sini senang, di sana senang, putar. Mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Lambaikan tanganmu, lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badannya. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekali lagi, di sini senang, di sana senang, di rumah senang, di gereja senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Lambaikan tangan, lambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, masih semangat adik-adik? Adik-adik kami persilahkan untuk duduk. Mari siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya, dan
Siapkan hatinya, kita mau mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah rumah kita, bahkan juga di tengah-tengah keluarga kita. Mari undang Yesus Kristus untuk hadir di tempat kita masing-masing dengan mengangkat pujian selamat pagi Bapa. Kami mau memuji, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Adik-adik semua, mari undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk memberkati kita, memberkati ibadah kita, memberkati teman-teman kita yang dimanapun berada, yang berada di rumah masing-masing. Katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah menghadirkan kerajaan-Mu di dunia ini dan telah menyatakannya di dalam Yesus Kristus terang dunia, sehingga olehnya kami hidup dalam terang. Arahkanlah wajah-Mu kepada kami, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, serta tetap berpengharapan akan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mau angkat pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Apakah Tuhan Yesus memanggil nama adik-adik? Apakah Tuhan Yesus memanggil nama kakak dan abang di sini? Oke, kita angkat pujian kita. Dengar Dia panggil nama saya. Oke, semua adik-adik yang ada di rumah harus semangat ya. Kita sahut-sahutan dari sini. Abang dari depan TV adik-adik, adik dari depan rumah adik ke TV. Oke? Kita sahut-sahutan ya.
dengar dia panggil nama saya. Juga siapa? Dengar Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga namamu. Dia panggil namamu. Angkat tangannya semua, katakan, oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, katakan oh giranglah. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, sekarang kita mau dengar-dengaran titah dan ayat hafalan. Oke, untuk adik-adik semua, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai ganti titah kita di hari Minggu ini, yaitu yang berbunyi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Marilah sama-sama kita memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu ini. Amin. Sebagai ayat hafalan kita di minggu ini, silahkan dibuka Alkitabnya. Ayat hafalan kita tertulis dari Perjanjian Baru, yaitu dari Efesus 4 ayat 2. Oke, sudah dapat semua? Kakak ulang sekali lagi ya. Untuk ayat hafalan kita di hari ini, di hari Minggu ini, terdapat dari Perjanjian Baru, yaitu Efesus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama, adik-adik baca dari rumahnya masing-masing, dilihat Alkitabnya, diajak kakak, abangnya, adiknya yang ikut beribadah di hari ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Kita ulang sekali lagi, ayat hafalan kita terdapat dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Ayat hafalan kita minggu depan di tanggal 24 Januari 2021 dari Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Oke adik-adik, demikian titah kita dan ayat hafalan kita pada minggu ini. Nah adik-adik silahkan dihafal ya di rumah ya. Nah bila perlu silahkan tulis di kolom komentar media kita ini. Oke buat adik-adik. Nah kita mau angkat pujian kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pada saat ini.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kami telah melihat kebaikan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Katakan, telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, aku tetap setia. Kau dapati aku, Kau dapati, aku tetap setia. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas setiap berkat dan penyertaan-Mu. Saat ini Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengerti akan firman-Mu. Dan kami anak-anak Tuhan hidup di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Iya, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Sudah dapat adik-adik? Jikalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, kita baca 1-2 ya. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka
dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah riang bermain bersama teman. Riang bermain bersama teman. Nah adik-adik, kakak tahu pasti adik-adik rindu bermain bersama dengan teman-teman di sekolah. Hampir 1 tahun dan 2 semester ya adik-adik belajar dari rumah. Bahkan tahun ini masih juga belajar dari rumah. Nah adik-adik, kakak tahu pasti sangat merindukan untuk bermain bersama di sekolah, bahkan di gereja juga. Adik-adik belum boleh bermain atau datang beribadah di gereja. Mari adik-adik kita berdoa, semoga COVID-19 segera berakhir. Sehingga adik-adik boleh kembali belajar di sekolah, boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk bernyanyi, bertemu dengan teman-teman dan memuji Tuhan bersama. Amin ya adik-adik? Amin. Nah tetapi saat ini apalagi selama pandemi COVID-19, adik-adik bermain di rumah ya kan? Bahkan mungkin bermain dengan teman-teman yang di sekitar rumah. Itu pun dibatasi oleh orang tua kita. Nah sekalipun adik-adik bermain di rumah dulu bersama dengan orang tua atau bersama dengan kakak, abang atau adik-adiknya. Tetapi jangan karena bermain di rumah menjadi terus bermain gitu ya adik-adik. Lupa belajar, lupa ngerjain PR atau bahkan karena saat ini belajar daring, hampir semua adik-adik sudah punya Android sendiri, punya handphone sendiri, terlanjur main handphone terus karena main di rumah gitu ya. Jangan karena di rumah main HP terus. Nanti adik-adik masih kecil, matanya sudah rusak loh. Seperti kakak harus pakai kacamata. Tapi kalau kakak bukan karena main handphone terus dulu waktu kecil. Tapi karena dulu di kampung kakak belum ada listrik. Jadi belajarnya dekat dengan lampu gitu. Lampunya pun masih pakai minyak tanah. Kalau adik-adik sekarang kan udah enak gitu ya. Banyak permainan yang bisa dimainkan di rumah. Sehingga walaupun tidak bermain bersama di sekolah, walaupun tidak dapat bermain di gereja, tapi adik-adik boleh bermain di rumah. Banyak hal yang bisa dilakukan ya kan adik-adik? Iya. Nah hari ini juga kita mau belajar mengenai pertemanan dari tokoh di dalam teks cerita firman Tuhan kita hari ini. Kalau kita lihat tadi adik-adik yang pertama siapa tokohnya? Apolos, ya kan? Yang kedua siapa? Ada Priscilla. Yang ketiga ada Aquila. Dan yang keempat ada murid-murid Tuhan yang berada di Efesus. Yang berada di Efesus saat itu. Nah adik-adik, kita belajar bagaimana kehidupan perjalanan Apolos dan pertemanannya dengan Priscilla, Aquila dan murid-murid di Efesus. Apolos itu kan adik-adik, kalau adik-adik baca tadi, kita baca tadi, dia seorang, mari lihat ayat 24 apa katanya adik-adik? Apolos berasal dari Alexandria, ia seorang yang fasih.
berbicara dan mahir soal kitab suci. Dan dia adik-adik seorang yang percaya juga kepada Yesus. Nah, Apolos tadi seorang yang percaya kepada Yesus. Dan dia sangat semangat untuk memberitakan tentang Kristus. Dia sangat semangat untuk memberitakan tentang Kristus. Sekalipun sebenarnya adik-adik dia belum paham dan belum tahu banyak tentang siapa itu Kristus. Tapi dia percaya kepada Yesus. Nah, ketika Priscilla dan Aquila tahu, awalnya kan Priscilla dan Aquila belum mengenal Apolos. Tapi ketika mereka tahu bahwasanya Apolos itu semangat untuk menyampaikan firman Tuhan, maka Priscilla dan Aquila, seorang yang percaya, memberitakan dan mengajarkan jalan Tuhan kepada Apolos. Sehingga adik-adik melalui pertemanan mereka, melalui persahabatan mereka, Priscilla dan Aquila mengajarkan firman Tuhan kepada Apolos dan Apolos mengerti banyak akan firman Tuhan. Wah, hebat sekali adik-adik pertemanan mereka. Nah, kalau adik-adik mungkin kan bersama dengan teman-teman bermain kan? Bermain bersama gitu. Tapi kalau Apolos dan Priscilla dan Aquila, mereka tidak bermain lagi adik-adik karena mereka sudah dewasa. Tapi melalui pertemanan mereka, mereka bersama-sama supaya maju. Nah, jadi adik-adik di dalam pertemanan tersebut, bagaimana supaya kita bersama-sama maju, sama-sama pintar, sama-sama bermain, tidak boleh musuh-musuhan ya adik-adik. Tidak boleh berbuat curang dalam bermain. Tapi bagaimana sama seperti tema kita tadi, apa adik-adik tema kita tadi? Tema kita riang bermain bersama teman. Jadi bagaimana kita boleh bersama-sama bergembira, sama seperti lagu kita tadi kan? Harus senang. Di mana-mana hatiku senang katanya. Iya. Nah adik-adik, ketika Priscilla dan Aquila mengajari Apolos jalan Tuhan, mereka berteman bersama-sama belajar firman Tuhan sehingga Apolos tahu banyak akan firman Tuhan. Maka Apolos menjadi seorang yang lebih berguna. Lalu murid-muridnya tadi, murid-murid di Efesus membantu Apolos bagaimana supaya dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, jadi dalam berteman harus saling membantu, sama-sama maju gitu ya adik-adik. Dalam berteman gak boleh bermusuh gitu tadi ya. Dan gak boleh saling menjelekkan gitu. Atau bahkan memukul gitu ya. Tapi sama-sama mengerti, sama-sama maju, sama-sama pintar gitu. Baru berteman yang baik. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita boleh bermain. Gak dilarang bermain kan? Bermain handphone juga boleh. Tapi ingat adik-adik, jangan tiap hari, tiap saat main handphone terus kerjanya. Lupa makan, lupa belajar, bahkan lupa tidur gitu ya. Gara-gara main handphone begadang. Nah kita boleh bermain adik-adik. Tapi mari bermain yang bermanfaat. Atau permainan yang berguna untuk adik-adik. Contohnya olahraga kan. Nah olahraga kan berguna supaya kita sehat gitu ya. Yang kedua adik-adik, jangan bermain secara berlebihan. Jangan bermain sampai berlebihan sehingga oleh karena bermain kita kena marah orang tua. Oleh karena bermain kita lupa akan belajar. Oleh karena bermain kita lupa akan tugas rumah. Oleh karena bermain juga kita menjadi sakit gitu ya adik-adik. Tapi bermainlah secukupnya gitu ya. Bermainlah juga pada waktu bermain. Jangan waktu belajar daring kok. Ya sudah biar aja di situ. Aku bermain aja lah. Tapi bermainlah, bermain pada waktunya. Belajarlah
juga pada waktunya. Bermainlah bersama dengan teman-teman, tapi tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap gunakan masker, tetap bawa hand sanitizer. Sekalipun bermain di lingkungan rumah, harus tetap dijaga kesehatannya. Jadi sekalipun adik-adik masih dari rumah, tetaplah riang gembira. Tetaplah senang walaupun bermain di rumah. Tetaplah bergembira walaupun saat ini kita masih belum boleh beribadah di gereja. Masih di rumah, walaupun masih belajar di rumah, tidak pergi ke sekolah. Tetap semangat adik-adik, tetap bergembira dan tetap riang bermain bersama dengan adik, kakak, orang tua. Atau sekali-sekali boleh bermain bersama dengan teman-teman di lingkungan rumah. Tetap semangat dan mari tetap lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami belajar dari tokoh Alkitab, Apolos, Priscilla, Aquila dan murid-murid di Efesus. Kami belajar bagaimana mereka boleh riang bersama, memuji Engkau, belajar firman-Mu. Bagaimana mereka melalui pertemanan mereka, melalui persahabatan mereka, mereka boleh lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan. Demikian juga kami anak-anak-Mu, terkhusus anak-anak sekolah minggu Resort Batam Barat. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui pertemanan mereka, mereka boleh riang bermain bersama. Walaupun saat ini Tuhan Engkau tahu bagaimana kami menghadapi COVID-19, adik-adik kami masih beribadah di rumah, masih belajar di rumah, bahkan bermain juga dari rumah. Bapa berkati mereka ya Tuhan, biarlah kiranya sekalipun dalam keadaan yang seperti ini, sukacita mereka boleh tetap di dalam Engkau. Dan biarlah kiranya Tuhan, adik-adik kami boleh memanfaatkan waktu mereka, saatnya bermain-bermain, saatnya belajar-belajar. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan dalam setiap pendidikan mereka, dalam setiap pertumbuhan mereka, sehingga mereka bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Mereka bertumbuh semakin bijak dan semakin pintar. Tuhan juga boleh memberkati orang tua kami, bahkan guru-guru di sekolah, bahkan guru-guru di sekolah minggu juga. Tuhan boleh memberikan kesehatan, panjang umur. Tuhan boleh memberi hikmat untuk mengajari adik-adik kami di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke adik-adik, sangat bahagia dan sangat senang kan mendengarkan firman yang sudah disampaikan kakak Pikar kita kan. Apakah semua mendengarnya? Oke, buat adik-adik, kalau firman Tuhan pada hari ini berkesan buat adik-adik, silahkan diisikan di kolom komentar apa yang menjadi kesan dan pesan adik-adik lewat firman tadi yang dibahas. Nah adik-adik, kita mau angkat pujian kita sekali lagi untuk meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua di dalam hidupku, ajarku menyadari Kaulah pesertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena
karena rencanamu indah bagiku. Kita mau mengumpulkan persembahan, adik-adik, oke? Semua persembahannya disiapkan. Nah, sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan tertulis di Mazmur 116 ayat yang ke-17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Oke, semua adik-adik angkat persembahannya. Apapun yang kupegang ini, 1, 2, ya. Apapun yang kupegang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahasa Simalungun, hubere doon, 1, 2, ya. Hubere doon, hubani harajaoni naibata. Mandoding kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita, nah adik-adik persembahannya dapat dititipkan melalui galangan persembahan di gereja atau melalui bendahara guru sekolah minggu. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi tangkat pujian ini, betapa hatiku berterima kasih. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik bangkit berdiri.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami masih dapat memuji memuliakan Engkau. Biarlah kiranya nama Tuhan yang semakin kami muliakan. Dan firman yang boleh kami dengar, ajari kami Tuhan sehingga kami hidup di dalam kehendak-Mu. Saat ini juga Bapa, kami telah mengumpulkan sebahagian dari berkat yang Tuhan beri kepada kami melalui persembahan kami. Terimalah ya Bapa, agar kiranya boleh kami pakaikan kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Ajari kami bersama dengan Kau menjalani setiap langkah hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganuk. Pasada urnami asetorang ganuk. Sengboy dalanon nami salakah na torsa. Dophama soman nami torang age huja. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.